Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta keberlimpahan rezeki yang berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga saja Anda saat ini juga sedang ceria, gembira, dan berbahagia. Yang ingin saya tanyakan, sudahkah Anda hari ini tertawa? Karena tertawa itu walaupun kelihatannya sederhana, ternyata memiliki banyak sekali manfaatnya. Di antaranya seperti tertawa itu dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Tertawa itu dapat memperbaiki mood kita menjadi lebih baik. Tertawa dapat mengurangi stres ataupun depresi. Dan menurut beberapa penelitian, tertawa dapat menguatkan jantung kita. Tertawa dapat membuat saraf-saraf kita menjadi lebih sehat, sehingga kita tidak mudah lupa, dan masih banyak manfaat dari tertawa itu sendiri. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dunia perlawakan atau dunia komedian, yaitu tentang 10 pelawak terlucu ataupun mungkin terunik, dan ini hanya menurut pendapat pribadi saya saja. Jadi seandainya Anda semuanya kurang sependapat dengan pendapat pribadi saya ini, itu boleh-boleh saja, karena ini kan hanya masalah selera. Nah, berikut 10 daftar pelawak terlucu menurut saya. Yang pertama, S. Bagio. Pelawak kelahiran Purwokerto 3 Maret 1933 ini adalah salah satu pelawak Indonesia yang cukup terkenal dan populer di era tahun 1970 hingga 1980-an. Beliau tergabung dalam grup lawak yang bernama Bagio CS. Grup lawak Bagio CS ini beranggotakan S. Bagio, Darto Helm, Diran, serta Sol Saleh. Grup lawak ini adalah salah satu grup lawak terkenal dan grup lawak papan atas Indonesia pada waktu itu. Dan tentu saja hal ini sangat dipengaruhi oleh sosok dan figur besar dari seorang S. Bagio. S. Bagio memiliki gaya lawakan yang cukup unik dan khas. Beliau dengan gaya lawakan latahnya, serta mimik maupun ekspresi wajahnya yang lucu, seringkali membuat penonton dibuat tertawa terpingkal-pingkal hanya dari melihat wajahnya saja. S. Bagio seorang pelawak yang memiliki penjiwaan karakter yang bagus. Beliau juga kaya akan ide-ide lawakan segar. Beliau juga memiliki ide-ide original, serta selalu menjadi dirinya sendiri. Itulah sebabnya beliau adalah salah satu pelawak yang masuk dalam daftar favorit menurut pendapat saya. Oke, yang berikutnya, Haji Benyamin S. atau Benyamin Sueb. Haji Benyamin S. adalah seorang pelawak, pemeran film, serta penyanyi Indonesia. Beliau telah menghasilkan lebih dari 75 album musik dan 53 judul film. Beliau juga termasuk dari 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa. Beliau adalah salah satu ikon besar dan tokoh pelawak dari Betawi yang sangat disegani. Di antara karya beliau yang terkenal dalam hal musik, yaitu lagu Kompor Meleduk.
tentu banyak dari Anda yang pernah mendengarnya, bukan? Beliau juga membintangi beberapa puluh film dan beberapa sinetron. Sinetron beliau yang terkenal adalah Sidul Anak Sekolahan. Di dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan ini, Haji Benyamin S. berperan sebagai Babe Sabeni, yang digambarkan sebagai sosok bapak yang penuh keteladanan dan selalu dekat dengan putra-putrinya serta keluarganya. Sinetron ini dibintangi oleh pemeran utama, yakni Haji Rano Karno, serta didukung oleh pemeran lainnya seperti Maudy Kusnadi, Haji Mandra, dan masih banyak sederet bintang pendukung lainnya. Haji Benyamin S. selain sebagai artis, pelawak, dan seorang pemeran film, beliau juga pernah menjadi seorang sutradara. Dan beliau adalah salah satu tokoh penggerak seniman dan budaya Betawi yang sangat disegani. Beliau adalah figur komedian multitalenta yang sangat fenomenal dan membawa pengaruh besar di dunia pertunjukan di Indonesia. Tentu saja, banyak prestasi dan karya-karya beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Intinya, beliau adalah seorang pelawak besar dan artis fenomenal yang sangat legendaris. Hebat, bukan? Oke, yang berikutnya. Di urutan nomor 3 adalah Ateng. Andreas Leo Ateng Suripto, atau yang lebih dikenal dengan nama Ateng. Pelawak kelahiran Bogor 8 Agustus 1942 ini adalah pelawak keturunan Tionghoa yang sudah mulai karir melawaknya sejak tahun 1960-an. Dan beliau mulai terkenal di era awal 1970-an. Beliau juga bermain di beberapa judul film-film komedi, di antaranya seperti Ateng Minta Kawin, Ateng Raja Penyamun, dan masih banyak judul film-film lainnya yang pernah dibintanginya. Dengan postur tubuh yang unik serta tambun, walaupun sedikit kurang tinggi, namun justru inilah yang menjadi nilai jual mahal dari sosok seorang pelawak Ateng. Beliau memiliki gaya khas yang sedikit tengil dan usil, namun selalu bikin gemes dan bikin tertawa bagi yang menontonnya. Wajahnya yang imut dan senyumnya yang lebar serta khas inilah yang menjadi kekuatan dan daya tarik tersendiri dari seorang Ateng. Ateng sering membintangi film bersama kawan dekatnya yang bernama Iska, yang juga seorang pelawak dan komedian yang terkenal pada waktu itu. Mereka berdua sering muncul di berbagai film-film komedi dan panggung-panggung acara lawak di era tahun 1970-an hingga era 1980-an. Bagaimana menurut Anda? Nah, itulah tadi sedikit profil tentang pelawak Ateng. Yang berikutnya, nomor 4, Iska. Iska yang memiliki nama panjang Iska Darmo Suwiryo adalah seorang pelawak kelahiran Surakarta 3 Maret 1933. Iska adalah seorang pelawak yang juga populer di era tahun 70-an, seperti halnya Ateng. Beliau pernah tergabung di dalam grup lawak Kuartet Jaya yang beranggotakan Bing Slamet, Edi Sud, dan juga Ateng.
Beliau juga pernah membintangi sejumlah film-film komedi di tanah air bersama pelawak Ateng. Persahabatan Iskak dan Ateng sangatlah dekat. Dua pelawak legendaris ini sering muncul bersamaan di berbagai film-film serta panggung-panggung komedi di era tahun 1970 dan 1980-an. Mereka berdua juga pernah terlibat di program acara TVRI yang bernama Ria Jenaka. Gaya lawakan Iskak biasanya berperan sebagai orang yang lugu dan sedikit bodoh ataupun dungu. Sedangkan Ateng berperan sebagai orang yang tengil dan usil dan terkadang sedikit jahil dan nakal. Namun ketika mereka berdua disatukan, terjadilah kekompakan dan harmonisasi yang sangat indah. Mereka berdua membuat suasana lawakan menjadi semakin hidup. Jikalau diibaratkan, Ateng dan Iskak bagaikan yin dan yang dalam dunia pelawak. Oke, selanjutnya, urutan yang kelima adalah Doyok. Haji Sudarmaji atau yang lebih dikenal dengan nama Doyok adalah seorang pelawak dan pemeran film Indonesia. Beliau lahir di Sidoarjo 17 Agustus 1954. Doyok mulai terkenal dan populer sekitar di era tahun 1980 hingga 1990-an. Doyok mengawali karirnya di dunia hiburan dan dunia akting, di mana pada waktu itu Doyok lebih sering berakting untuk film-film komedi. Film-film Doyok pun pada waktu itu cukup diterima dan lumayan sukses. Namun sayangnya, di awal tahun 1990-an, karir Doyok sempat sedikit meredup. Kemudian, secara perlahan Doyok pun mulai bangkit dan meniti karirnya kembali. Doyok pun mulai menekuni dunia lawak dan lebih berfokus untuk menjadi seorang pelawak profesional. Dan akhirnya karir Doyok pun mulai meningkat. Di kurun waktu sekitar tahun 1992 hingga tahun 2000-an awal, karir Doyok pun semakin cemerlang. Doyok bersama sahabat setianya Kadir mulai mendapatkan beberapa job di beberapa stasiun televisi swasta. Doyok dan Kadir pun mendapat beberapa peran di sejumlah acara-acara drama komedi di televisi. Doyok dan Kadir pun juga berkolaborasi dengan beberapa pelawak-pelawak senior di tanah air. Mereka mengisi di beberapa acara-acara lawak yang diadakan oleh stasiun TV swasta pada waktu itu. Acara mereka yang cukup terkenal diantaranya seperti Ketoprak Humor, Sri Mulat, dan masih banyak lainnya. Karir Doyok pun semakin menanjak. Dan Doyok pernah digadang-gadang sebagai pelawak dengan bayaran termahal pada masa kejayaannya. Dan menurut saya, hal unik dan lucu dari pelawak Doyok adalah postur tubuhnya yang lentur dan kurus. Dari zaman dulu hingga sekarang, Bapak Doyok selalu dapat mempertahankan karakter dan identitasnya sebagai pelawak yang kurus. Dan menurut beberapa kabar, keseharian Bapak Doyok
selalu menerapkan pola hidup sehat, dan selalu menjaga pola makannya. Dan tentu saja hal ini tidaklah mudah. Oleh karena itu, menurut saya Bapak Doyok adalah salah satu pelawak yang memiliki komitmen untuk tetap mempertahankan identitas karakternya sebagai pelawak yang kurus. Oke, next. Di urutan ke-6 adalah Kadir. Haji Kadir Mubarok atau yang lebih dikenal dengan nama Kadir adalah seorang pelawak dan pemeran film Indonesia. Beliau terlahir dari ibu keturunan Jawa dan ayah keturunan Arab. Pelawak kelahiran Lumajang 3 September 1951 ini sudah mengawali karir melawaknya di usia yang masih sangat muda. Pada saat itu, umur Kadir sekitar 16 tahun dan sudah bergabung dengan grup lawak yang sangat terkenal di Jawa Timur. Grup lawak itu adalah grup lawak Sri Mulat. Grup lawak Sri Mulat sangat terkenal di awal tahun 1980-an. Namun pada tahun 1983, Kadir meninggalkan Sri Mulat. Kadir pun mulai membentuk grup lawak baru. Grup lawak baru yang dibentuk Kadir diantaranya grup lawak batik. Grup lawak batik ini merupakan akronim atau singkatan dari para anggotanya, yakni Basuki, Timbul, dan Kadir sendiri. Namun grup batik ini hanya bertahan 3 tahun lamanya. Selang waktu berjalan, Kadir pun mulai mencoba untuk merambah ke dunia akting sesuai dengan bakat melawaknya. Dan barulah di tahun 1987, ia berhasil membintangi film yang cukup melambungkan namanya. Di film itulah Kadir bertemu dengan sahabatnya, yaitu Doyok. Bersama Doyok, ia pun membintangi beberapa judul film layar lebar dan membintangi beberapa judul sinetron yang ada di stasiun televisi swasta. Kadir dan Doyok pun menjadi pelawak yang cukup terkenal dan populer dengan bayaran yang cukup tinggi pada masa itu. Gaya lawakan Kadir yang terkenal adalah logat Maduranya yang terkesan unik dan sedikit aneh, namun justru membuat penonton tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Dan hal itulah yang membuat saya memasukkan Kadir sebagai pelawak terlucu menurut versi saya. Yang ketujuh, Dono. Dr. Andes Haji Wahyu Sardono MS atau yang lebih dikenal dengan nama Dono, adalah seorang aktor, pelawak, dan juga seorang dosen berkebangsaan Indonesia yang merupakan salah satu personil dari kelompok lawak Warkop DKI. Pelawak kelahiran Solo 30 September 1951 ini adalah pelawak yang cerdas dan sangat fenomenal. Tentu hampir semuanya dari kita pasti sudah tahu dengan grup lawak Warkop DKI. Banyak film-filmnya yang telah sukses dan meledak di era tahun 1980 hingga 1990-an. Dan hingga sekarang masih ada beberapa stasiun TV swasta yang memutar film-film Warkop DKI kembali. Warkop DKI yang beranggotakan Dono, Kasino, dan Indro adalah salah satu grup lawak terbesar dan paling fenomenal yang pernah dimiliki Indonesia. Grup Warkop DKI telah membawa pengaruh terhadap perkembangan industri perfilman
dan industri hiburan di tanah air. Mereka adalah grup lawak yang sangat produktif dengan karya film-film komedi mereka yang cukup meledak di pasaran pada waktu itu. Dan dari semua anggota Warkop DKI, Dono, Kasino, dan Indro, kali ini saya hanya akan membahas Dono saja. Dono adalah seorang pelawak cerdas dan cukup jenius. Beliau memiliki banyak ide lawakan-lawakan segar dan segudang cara untuk membuat penontonnya dibuatnya tertawa terbahak-bahak. Dari sekian banyak gaya lawakan serta kelucuan-kelucuan dari Dono di film Warkop DKI, mungkin ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari Dono. Di antaranya seperti ekspresi wajah Dono saat lagi cemberut atau saat sedang kesal. Ekspresi wajah Dono yang sedang cemberut ditambah lagi dengan bibirnya yang manyun merupakan salah satu nilai jual tinggi dan salah satu ekspresi andalan dari seorang pelawak Dono. Dono selalu menjadi dirinya sendiri dan selalu mempertahankan originalitas lawakannya, sesuai dengan peran ataupun karakternya di film-film Warkop DKI. Dono seringkali berperan, digambarkan sebagai orang Jawa yang lugu dan polos. Namun justru seringkali mendapat kesialan dan menjadi bahan keisengan serta acap kali dikerjain ataupun dipermainkan oleh dua orang sahabatnya, yakni Kasino dan Indro. Dan tentu saja masih banyak kelucuan-kelucuan lainnya lagi dari Dono yang Anda semuanya pasti juga sudah sering menontonnya langsung di film-film Warkop DKI. Oleh karena itu, saya tidak mau terlalu banyak komentar atau terlalu banyak mengulasnya di sini, karena terlalu panjang jika diulas satu persatu. Intinya, Dono adalah pelawak yang lucu dan sangat cerdas serta totalitas menurut pendapat pribadi saya. Oke, yang di urutan berikutnya adalah Opi Kumis. Opi Kumis atau yang memiliki nama asli Muchtar Lutfi adalah seorang komedian kelahiran Jakarta 17 Maret 1960. Komedian yang satu ini lebih banyak muncul di acara-acara sinetron komedi di televisi. Banyak orang lebih mengenal Opi Kumis dari acara-acara televisi yang pernah dibintanginya. Salah satu acara televisinya yang paling terkenal adalah Facebooker di Antv. Lewat acara Facebooker inilah nama Opi Kumis semakin terkenal dan semakin populer. Opi Kumis sebenarnya sudah lama terjun di dunia entertainment. Sekitar tahun 1999, beliau pernah membintangi sebuah sinetron dengan judul Lorong Waktu. Namun tahukah Anda, sebelum terkenal seperti sekarang, Opi Kumis sempat bekerja sebagai kuli bangunan dan pedagang sandal keliling. Namun dari perjuangan gigih beliau dan semangat beliau yang tak pernah mengenal lelah inilah, hingga akhirnya beliau bisa sukses seperti sekarang. Nah, mungkin dari Anda ada yang ingin bertanya, kalau menurut pendapat pribadi saya, hal paling lucu apakah yang terdapat dari seorang komedian Opi Kumis? Jawabnya tentu saja kumisnya. Kenapa demikian? Karena lewat kumisnya lah kekuatan karakter dan pesona bintang dari Bang Opi Kumis semakin memancar.
Bayangkan saja jika beliau tidak berkumis. Dan yang kedua, tentu saja pantun beliau yang sangat terkenal, yakni masak air biar mateng. Itu adalah salah satu pantun yang menjadi andalan beliau dan menjadi salah satu brand beliau yang sangat khas dan unik. Nah, itulah sebabnya Bang Opi Kumis menjadi salah satu komedian yang terlucu dan layak masuk di daftar saya ini. Yang berikutnya, nomor 9, Sule. Haji Sutisna atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Sule adalah pria kelahiran Bandung 15 November 1976. Sule adalah seorang pelawak, pembawa acara, penyanyi, dan juga seorang aktor. Sule adalah pelawak yang pintar, kreatif, dan salah satu pelawak yang serba bisa. Sule pun juga menguasai beberapa jenis alat musik seperti kendang, drum, gitar, dan masih banyak lainnya. Sule juga menekuni dunia tarik suara sebagai penyanyi dan pencipta lagu. Lewat acara-acara televisi lah, nama Sule semakin tenar dan terkenal. Dari Opera Van Java, Ini Talk Show, dan masih banyak acara-acara TV lainnya yang telah melambungkan nama Sule hingga sepopuler sekarang. Sule pun termasuk sebagai salah satu komedian dan pembawa acara dengan bayaran yang sangat mahal untuk saat ini. Langsung saja, tanpa berpanjang lebar lagi, hal yang menurut saya lucu dan menurut saya unik dari seorang Sule adalah gaya rambutnya dan gaya lawakannya yang spontan dan penuh improvisasi. Kalau menurut saya, Sule adalah salah satu pelawak yang paling pintar berimprovisasi. Dan Sule selalu dapat membangun dan membentuk suasana komedi di panggung sesuai dengan apa yang diinginkannya. Itu sangatlah brilian. Intinya, Sule adalah seorang pelawak dengan gaya baru yang mengembangkan improvisasi lawakannya sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, itulah sedikit pendapat saya tentang Sule. Oke, berikutnya di urutan ke-10 atau urutan yang terakhir adalah Cak Lontong. Cak Lontong yang memiliki nama asli Lis Hartono adalah pria kelahiran Maspati 7 Oktober 1970. Cak Lontong terkenal dengan lawakan-lawakannya yang lucu dan segar. Lawakan Cak Lontong lebih berfokus pada kata-kata dengan bahasa baku yang terstruktur. Lawakan Cak Lontong seringkali membuat penontonnya merasa tertantang untuk berpikir dan berlogika. Cak Lontong terkadang menyelipkan peribahasa-peribahasa ciptaannya sendiri ke dalam materi lawakannya. Yang paling saya suka dari gaya lawakan Cak Lontong adalah gaya plesetan dan cara penyampaian materi lawakannya, di mana dia bergaya ala seorang stand-up komedi yang menjadi karakter khas dari Cak Lontong. Lawakan-lawakan Cak Lontong selalu inovatif dan memiliki tema yang luas atau tak terbatas. Dan kalau boleh dikata, Cak Lontong adalah salah satu pelawak yang paling intelektual
dan paling bisa mengembangkan materi-materi lawakannya melalui kata-kata yang diciptakannya sendiri. Nah, itulah daftar 10 pelawak terlucu menurut versi saya. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menonton, dan saya minta maaf apabila ada salah penulisan atau salah-salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Andri hidup bahagia.